out the door, and your pockets can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fiana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kota Palembang. Fakultas ini terdiri dari Kejuruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurina. Perkenalkan, nama saya Reka Albenita. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila, dan kami semua dari kelas PAID. Indonesia adalah jati diri bangsa sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting pada aspek kehidupan. Saat ini adalah era milenial, masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dalam komunikasi, media, dan teknologi digital. Tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Fenomena sekarang, fungsi bahasa Indonesia mulai dikuasai dan tergeserkan ataupun tergantikan oleh bahasa asing, dan adanya cenderung yang menyelipkan istilah asing. Padahal dalam bahasa Indonesia-nya ada, dan dikarenakan adanya keyakinan bahwa akan terlihat modern serta terpelajar dan dengan alasan akan mempermudah komunikasi daerah milenial. Ingin menguasai bahasa asing tentu diboleh-bolehkan saja, tetapi jika itu menghapus jati diri bangsa, apalah gunanya? Karena anak muda zaman sekarang ketika menggunakan bahasa asing itu tidak menyesuaikan tempatnya. Contohnya ketika di sekolah. Pada saat di sekolah, para siswa diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi karena pengaruh dari luar, maka banyak siswa saat ini yang menggunakan bahasa asing ketika berbicara di sekolah. Selain itu, banyak juga sekolah bertaraf internasional di Indonesia yang mewajibkan siswanya untuk menggunakan bahasa asing ketika di sekolah. Ada juga orang tua yang mengajarkan kepada anaknya sejak masih kecil untuk menggunakan bahasa asing, padahal orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia, itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri, kita harus menyadari akan arti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu merupakan jati diri negara dan identitas bangsa Indonesia. Selain itu juga dapat dilakukan melalui sosialisasi dari masyarakat dan pemerintah. Menurut pendapat saya, penggunaan bahasa gaul atau yang sering disebut dengan bahasa modern dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan bahasa gaul atau yang sering disebut dengan bahasa modern ini sendiri dapat mengganggu siapapun yang membaca, baik yang mendengar, dalam kata-kata yang termaksud di dalamnya. Menurut saya, untuk mempelajari bahasa asing ini sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Karena setiap generasi bangsa itu memerlukan pembelajaran untuk membangun sebuah potensi yang dimiliki setiap individu. Karena menurut saya sendiri sebagai pelajar, saya sangat sulit untuk menemukan jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Karena kebanyakan itu berbahasa asing, dan saya sendiri sulit untuk mencari dan memahaminya secara perlahan-lahan. Dan menurut pendapat saya, bahasa Indonesia itu wajib dan bahasa daerah itu pasti dan bahasa asing itu perlu. Jadi seiring perkembangannya zaman, generasi muda saat ini ataupun generasi yang sering disebut dengan generasi milenial, generasi yang mendapat banyak kemudahan dalam mengakses informasi dari segala hal. Indonesia memang memiliki beragam suku, bangsa, dan bahasa dalam berinteraksi. Jadi setiap individu itu tidak hanya berinteraksi dalam satu suku ataupun satu daerah saja. Jadi melainkan bisa berinteraksi dengan segala suku ataupun bahasa ataupun daerah. Menurut saya, makna dari semboyan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia, dan melalui bahasa Indonesia pula, masyarakat Indonesia dapat saling berkomunikasi, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua yaitu lestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah dilestarikan karena bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu kuasai bahasa asing, karena melalui bahasa asing kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar negara Indonesia. Seberapapun kita menguasai bahasa asing, jangan pernah melupakan bahasa Indonesia dan terus melestarikan bahasa daerah. Makna dari utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan
bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Utamakan artinya bahasa Indonesia menjadi prioritas utama. Kuasai artinya jangan sampai kita tidak menguasai satu bahasa asing pun di era digital milenial ini. Dan slogan utamakan bahasa Indonesia yang artinya bahasa Indonesia merupakan jati diri sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia sendiri dan pemersatu generasi muda, serta lestarikan bahasa daerah yang dimana jangan sampai hilang di era milenial seperti ini. Dan yang terakhir adalah kuasai bahasa asing, di mana semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula suatu bahasa di berbagai negara.